Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berbagai kisah pilu dari channel ini. Buat teman-teman yang mau membagikan kisahnya, silahkan kirim lewat email yang ada di link deskripsi video ini. Sekarang, mari kita mulai. Aku selalu percaya bahwa cinta bisa bertahan, bahkan saat kita sibuk. Aku pikir, selama ada rasa percaya, semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku salah. Aku tidak sadar kapan tepatnya semua ini mulai berubah. Aku terlalu sibuk dengan organisasi kampus, dengan tugas, dengan proyek yang harus kuselesaikan. Aku pikir dia akan selalu ada untukku, menungguku dengan senyum hangatnya seperti biasa. Tapi malam ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku ingin mengejutkannya, ingin menghabiskan malam bersamanya seperti dulu. Sudah lama aku tidak benar-benar ada untuknya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Saat aku mengetuk pintu kosnya, tidak ada jawaban. Aku mencoba membuka pintu, tidak dikunci. Aku masuk pelan-pelan. Kamarnya gelap, hanya ada cahaya dari layar ponselnya yang bersinar di wajahnya. Dia duduk di kasurnya, bersandar di dinding, jemarinya sibuk mengetik sesuatu. Aku tersenyum kecil dan mendekat, ingin menyapanya. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Di layar ponselnya ada foto. Foto seseorang. Foto seorang laki-laki. Tanganku gemetar. Aku berdiri di tempat, menunggu dia menyadari keberadaanku. Dia melihatku dan langsung menutup ponselnya. Ekspresinya berubah. Sayang, suaraku serak. Siapa itu? Dia menghela napas, mengusap wajahnya. Cuma teman. Aku tertawa pelan, tanpa humor. Teman yang kirim foto kayak gitu? Dia terdiam. Aku melangkah maju, mencoba mengambil ponselnya, tapi dia menghindar. Dadaku terasa sesak. Sejak kapan? Tanyaku. Suaraku lebih pelan dari yang aku harapkan. Dia menggigit bibirnya, tidak menjawab. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang terasa dingin. Apa aku sudah nggak cukup buat kamu? Matanya bertemu denganku, dan aku melihat sesuatu di sana. Kesedihan, kesepian. Aku nggak tahu harus gimana, bisiknya. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga butuh kamu. Aku di sini, kataku cepat. Aku selalu di sini. Dia menggeleng. Kamu sibuk, kamu selalu sibuk. Aku menelan ludah. Aku tahu dia benar. Aku tahu aku sering menunda waktu dengannya, sering memilih rapat organisasi dibanding menghabiskan malam dengannya. Aku pikir dia akan mengerti. Aku pikir dia cukup kuat untuk bertahan. Tapi ternyata, dia memilih mencari kenyamanan di tempat lain. Aku ingin marah. Aku ingin bertanya kenapa dia melakukan ini. Tapi lebih dari itu, aku ingin tahu, apakah aku masih bisa memperbaiki semuanya? Aku mendekat menyentuh pipinya. Aku bisa berubah, kataku pelan. Aku bisa lebih banyak ada buat kamu. Dia menatapku, ada sesuatu di matanya yang sulit aku baca. Kamu yakin? Aku mengangguk. Aku mencium bibirnya, mencoba menemukan kembali apa yang dulu selalu ada di antara kami. Dia tidak langsung merespons. Tapi setelah beberapa detik, aku merasakan bibirnya mulai membalas. Aku berpikir, mungkin ini bisa menjadi awal yang baru. Tapi aku tidak tahu bahwa sebagian hatinya sudah bukan milikku lagi. Malam itu, aku tidur di sampingnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hubungan kami, aku merasa seperti orang asing di tempat tidur sendiri. Aku mencoba meraih tangannya di bawah selimut, berharap dia akan menggenggamnya seperti dulu. Tapi dia hanya diam, membiarkanku memegangnya tanpa membalas. Dadaku terasa sesak. Aku membalikkan badan, menatap langit-langit kamar. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi aku tahu, aku tidak akan siap mendengar jawabannya. Beberapa bulan terakhir, aku terlalu sibuk untuk menyadari perubahan ini. Aku mengira dia akan selalu menungguku. Aku mengira hubungan ini tidak akan goyah hanya karena kesibukan sesaat. Tapi aku salah. Ponselnya bergetar di meja kecil di samping kasur. Aku meliriknya sekilas. Notifikasi WhatsApp muncul. Sebuah nama asing. Sebuah pesan pendek. Mimpi indah, sayang. Duniaku runtuh seketika. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa tertidur malam itu. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Kepalaku terasa berat. Aku berbalik dan melihatnya masih tidur. Punggungnya menghadapku. Aku ingin membangunkannya, ingin bertanya siapa orang itu. Tapi aku takut. Aku takut kehilangan dia. Aku turun dari kasur perlahan, berjalan ke kamar mandi, menatap refleksi diriku di cermin. Mataku merah.
aku terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Karena mungkin aku memang sudah kehilangan dia. Aku menyalakan keran, mencuci wajahku. Air dingin tidak bisa menghapus perasaan hancur di dalam dadaku. Aku keluar dari kamar mandi dan duduk di tepi kasur. Aku menatap punggungnya lama. Aku ingin menyentuhnya, ingin membangunkannya dengan kecupan seperti dulu. Tapi aku tidak bisa. Karena sekarang, aku bukan lagi satu-satunya yang ada di hatinya. Aku memutuskan untuk tidak langsung bicara hari itu. Aku mencoba bersikap normal. Aku memasakkan sarapan seperti biasa, menunggu dia bangun dan duduk di meja makan. Dia menatapku dengan mata sayu. Dia terlihat lelah, tapi bukan karena aku. Aku ada rapat siang nanti, kataku, berusaha mencairkan suasana. Dia mengangguk, mengaduk tehnya perlahan. Oke, tidak ada, jangan lupa makan. Ya. Tidak ada semangat seperti biasanya. Hanya satu kata yang terdengar begitu kosong. Aku ingin marah. Aku ingin membanting gelas di hadapanku dan memaksanya mengakui semuanya. Tapi aku hanya bisa menggigit bibir dan menahan napas. Aku sadar, aku sedang berusaha mempertahankan seseorang yang mungkin tidak lagi ingin dipertahankan. Aku menatapnya dan dia menatap balik. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi, aku hanya berkata, "Aku sayang kamu." Dia tersenyum kecil, tapi aku tahu senyumnya tidak sama lagi. "Ya," jawabnya. Hanya itu. Dan saat itu, aku benar-benar sadar, aku sudah kehilangan dia. Aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini aku abaikan. Dia tidak pernah benar-benar menatapku lagi. Setiap kali aku berbicara, dia mendengarkan, tapi tidak dengan cara yang sama seperti dulu. Dulu, matanya selalu berbinar saat melihatku. Dulu, dia selalu mencari kesempatan untuk mencuri ciuman saat aku tidak siap. Dulu, dia akan menarikku ke dalam pelukannya, mengendus leherku, dan berbisik dengan suara serak, "Aku kangen kamu." Tapi sekarang dia hanya tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. Seolah dia menatapku, tapi pikirannya entah melayang kemana. Aku ingin percaya bahwa aku masih memiliki dia. Aku ingin percaya bahwa dia masih menginginkanku, bahwa dia masih mencintaiku seperti dulu. Tapi aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ada sesuatu yang hilang di antara kami. Malam itu, aku mencoba sesuatu yang berbeda. Aku datang ke kamarnya tanpa pemberitahuan. Aku membawa makanan kesukaannya, sesuatu yang dulu selalu membuatnya tersenyum lebar dan berkata, "Kamu tahu aku nggak bisa nolak ini, kan?" Aku masuk tanpa mengetuk, seperti biasanya. Aku ingin mengejutkannya, ingin mengembalikan sedikit dari apa yang kami dulu miliki. Tapi yang kudapati hanyalah dia, duduk di ujung kasur, menatap layar ponselnya dengan ekspresi yang sulit kubaca. Dia bahkan tidak menyadari aku sudah berdiri di ambang pintu. "Sayang," panggilku pelan. Dia tersentak, buru-buru mengunci layar ponselnya. Aku melihatnya sekilas, senyum gugup yang tak pernah kulihat sebelumnya. Jantungku berdegup kencang, ada sesuatu yang disembunyikannya. "Aku bawain makanan," kataku, mencoba bersikap biasa. Dia tersenyum tipis. "Makasih, tapi aku nggak terlalu lapar." Aku tertawa kecil meskipun rasanya getir. "Sejak kapan kamu nolak makanan kesukaanmu?" Dia tidak menjawab. Aku duduk di sampingnya, menaruh bungkusan makanan di meja kecil. Aku mendekat, menatapnya lama. Aku bisa merasakan ketegangannya. Tanganku terangkat, menyentuh pipinya dengan lembut. "Ada yang mau kamu ceritain ke aku?" Tanyaku pelan. Dia menelan ludah, lalu menggeleng. "Nggak ada, aku cuma capek." Alasan yang sama. Lagi, aku menghela napas dan mencoba tersenyum. "Kalau gitu, gimana kalau kita mandi bareng? Aku bisa pijitin kamu." Dulu, tawaran seperti itu selalu membuatnya tersenyum nakal, menarikku lebih dekat, dan membisikkan hal-hal yang membuatku merinding. Tapi malam itu, dia hanya tertawa kecil, terdengar, terpaksa. "Aku nggak enak badan," katanya singkat. Aku menatapnya, mencari sesuatu di dalam matanya. "Kamu masih mau aku?" Tanyaku akhirnya, suaraku lebih pelan dari yang aku harapkan. Dia menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Kamu capek ya?" Aku ingin berteriak, aku ingin menamparnya, ingin mengguncangnya dan memaksanya untuk berkata jujur. Tapi aku hanya bisa tersenyum kaku, menahan perasaan yang mulai menghancurkanku dari dalam. Dia menggenggam tanganku sebentar, tapi hanya sebatas itu. Tidak ada tarikan yang familiar. Tidak ada tatapan yang meminta lebih. Dia sudah berubah. Atau mungkin, aku yang sudah kehilangan dia tanpa kusadari.
Aku terbaring di kasurnya malam itu, membelakanginya. Aku bisa mendengar napasnya yang tenang di belakangku, seolah dia tidak merasakan apa-apa. Tanganku menyentuh ponsel di sampingku, jemariku melayang di atas layar. Aku ingin membuka pesan-pesannya. Aku ingin mencari tahu siapa yang telah menggantikan posisiku. Tapi aku tidak melakukannya. Karena aku takut menemukan sesuatu yang tidak bisa aku terima. Aku menutup mata, mencoba tidur, tapi aku tahu, setelah malam ini, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti dulu. Keesokan paginya, aku tidak bisa menahan diri lagi. Saat dia sedang mandi, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Jari-jariku gemetar saat membuka kunci layar. Aku tidak perlu mencari lama. Nama itu ada di daftar chat teratas. Dan begitu aku membuka percakapan mereka, dunia di sekitarku runtuh. Aku nggak sabar ketemu kamu lagi. Kamu bikin aku nggak bisa tidur semalam. Besok kita di tempat biasa. Hatiku terasa hancur. Jemariku menggenggam ponselnya erat. Napasku memburu. Ada orang lain. Ada orang lain. Aku mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali ke tempatnya, lalu berbalik menghadap dinding, pura-pura masih tidur. Dia berjalan ke arah meja, mengambil ponselnya, lalu diam sejenak. Aku bisa merasakan ketegangannya dari cara napasnya berubah. Mungkin dia menyadari sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku menutup mataku erat-erat. Aku tidak siap untuk menghadapi kenyataan ini. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa berpura-pura lebih lama lagi. Aku bangun lebih dulu dari biasanya. Aku tidak ingin menatapnya. Tidak ingin mendengar alasan-alasannya. Aku berpakaian dengan cepat, lalu berdiri di dekat pintu. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Dia masih tertidur, wajahnya terlihat damai. Seolah dia tidak menyadari bahwa dia telah menghancurkan sesuatu yang dulu begitu indah. Aku ingin membencinya. Tapi lebih dari itu, aku ingin tahu kenapa dia melakukan ini. Dan aku bersumpah malam ini. Aku akan meminta jawaban. Aku menatapnya dari seberang meja, mencoba mencari sesuatu di wajahnya. Sebuah tanda, sebuah petunjuk bahwa dia masih milikku. Bahwa dia masih bisa diselamatkan. Tapi aku tidak menemukannya. Dia terlihat lelah, tapi bukan karena aku. Dia tersenyum, tapi tidak untukku. Aku menggigit bibirku, menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam dadaku. Aku ingin menanyakan langsung, ingin mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri. Tapi aku juga takut. Takut jawaban yang akan keluar tidak sesuai dengan harapanku. Sayang, aku akhirnya membuka suara. Kita harus bicara. Dia menatapku dengan mata yang kosong, seolah dia sudah menyiapkan dirinya untuk percakapan ini. Tentang apa? Aku menelan ludah. Tanganku mengepal di atas meja. Tentang kita. Dia menghela napas pelan, menaruh sendoknya, dan bersandar di kursi. Oke, aku dengerin. Aku ingin bertanya. Kenapa dia berubah? Kenapa dia tidak lagi memelukku saat aku pulang? Kenapa dia tidak lagi menciumku dengan penuh hasrat seperti dulu? Kenapa dia tidak lagi menginginkanku? Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, kamu masih sayang aku. Dia menatapku lama. Kenapa kamu tanya itu? Aku tersenyum pahit. Karena aku nggak yakin. Dia diam. Aku mengulurkan tangan, mencoba menyentuh jemarinya di atas meja. Tapi dia menarik tangannya perlahan, seolah sentuhanku sudah tidak lagi berarti apa-apa. Hatiku hancur. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku harus tahu kebenarannya. Malam itu, aku kembali ke kamarnya, tanpa peringatan. Aku tidak peduli apakah dia akan marah karena aku datang tanpa memberitahu. Aku harus tahu, apakah aku masih memiliki dia, atau aku hanya berjuang sendirian. Aku masuk ke dalam tanpa mengetuk. Dia sedang duduk di tepi kasur, mengenakan kaos kebesaran dan celana pendek. Dia terlihat nyaman, terlalu nyaman, seolah tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Aku mendekat, berdiri di depannya. Kamu bohong, kataku akhirnya. Dia menatapku, keningnya mengerut. Apa maksud kamu? Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu ada orang lain. Wajahnya tetap tenang. Kamu baca pesanku? Aku terdiam sejenak sebelum mengangguk. Dia menghela napas panjang. Jadi kamu udah tahu ya? Aku ingin berteriak, ingin menamparnya. Tapi aku hanya berdiri di sana, merasakan bagaimana jantungku berdetak terlalu kencang hingga hampir menyakitkan. Aku duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata yang terasa panas. Kenapa? Bisikku. Dia menunduk, memainkan ujung selimutnya. Aku kesepian. Aku ingin tertawa, tapi tidak ada humor dalam perasaanku.
Kesepian? Ulangku, nyaris berbisik. Dia mengangguk pelan. Kamu selalu sibuk, aku tahu kamu kerja keras buat masa depan kita, buat dirimu sendiri. Tapi aku juga butuh kamu. Aku butuh seseorang yang ada di sini. Buat aku. Aku menatapnya merasa seluruh dunia di sekitarku runtuh. Jadi kamu cari orang lain? Dia tidak menjawab, tapi aku tahu itu artinya, ya. Aku meraih dagunya, memaksanya menatapku. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak tahu apakah itu karena rasa bersalah, atau karena dia tahu bahwa hubungan ini sudah tidak bisa diselamatkan. Aku di sini sekarang, kataku pelan. Aku di sini buat kamu. Kamu masih mau aku? Dia menggigit bibirnya, matanya menatapku dengan emosi yang sulit kubaca. Aku ingin percaya bahwa jawabannya masih iya. Aku ingin percaya bahwa aku masih memiliki dia. Jadi, aku mencium bibirnya. Aku mencoba mencari jawaban dalam ciuman itu. Aku ingin tahu apakah dia masih menginginkanku, apakah tubuhnya masih merespon sentuhanku. Untuk sesaat dia membalas. Jemarinya menyentuh pipiku, menarikku lebih dekat. Aku bisa merasakan panasnya, bisa merasakan sesuatu yang dulu selalu ada di antara kami. Tapi saat aku mulai mendorongnya ke tempat tidur, dia menarik diri. Jangan, bisiknya pelan. Aku menatapnya, terengah. Kenapa? Dia tidak menjawab, tapi aku tahu, dia sudah tidak bisa lagi melihatku dengan cara yang sama. Aku mundur, merasa seluruh tubuhku mati rasa. Ada orang lain kan? Tanyaku pelan. Dia menatapku, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Maaf, aku menggeleng, tidak ingin mendengarnya. Aku berdiri dari tempat tidur, merasa seluruh ruangan ini tiba-tiba terasa asing. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa berpikir. Aku melangkah menuju pintu. Tanganku sudah berada di gagangnya, siap pergi. Tapi sebelum aku keluar, aku bertanya satu hal yang masih menghantuiku. Kamu tidur sama dia? Dia terdiam. Aku menoleh, menatapnya tajam. Jawab aku. Dia menunduk, tidak berani menatapku. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, dia berkata, "Iya, dunia di sekitarku benar-benar hancur." Aku keluar dari kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berjalan di lorong kosnya dengan langkah gontai, seolah tidak ada lagi yang bisa menopang tubuhku. Aku keluar ke jalan, membiarkan udara malam yang dingin menusuk kulitku. Aku ingin menangis, tapi tidak bisa. Aku ingin marah, tapi aku tidak punya tenaga untuk itu. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap kosong ke jalanan yang sepi. Aku sudah kehilangan dia. Dan yang paling menyakitkan, aku masih mencintainya. Aku pulang malam itu dengan hati yang kosong. Aku masuk ke kamarku, menutup pintu, dan membiarkan tubuhku jatuh ke tempat tidur. Aroma tubuhnya masih ada di bantal ini. Kenangan tentang kami masih melekat di setiap sudut kamar ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa hampa. Aku tahu aku harus melupakannya. Aku tahu aku harus merelakannya. Tapi bagaimana caranya melupakan seseorang yang pernah menjadi bagian dari seluruh hidupku? Aku memejamkan mata, membiarkan air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjalani hari esok tanpanya. Tapi aku tahu satu hal, malam ini adalah malam terakhir aku menangisinya. Besok, aku akan belajar untuk hidup tanpa dia. Malam itu, aku duduk di balkon kosanku, memandangi kota yang tak pernah tidur. Aku menarik napas panjang, mencoba menikmati kesendirian yang dulu terasa menakutkan. Aku pernah berpikir bahwa hidup tanpa dia akan terasa hampa. Bahwa aku tidak akan bisa tertawa lagi tanpa candanya, tanpa tatapan hangatnya. Tapi sekarang, aku menyadari sesuatu. Aku masih di sini. Aku masih bernapas. Masih memiliki hidupku sendiri. Mungkin aku kehilangan dia, tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Aku mengusap wajahku, mencoba membuang sisa-sisa emosi yang masih tersisa. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayangan masa lalu. Aku butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpanya. Dan malam itu, aku membuat keputusan. Aku harus membuka hati untuk sesuatu yang baru. Beberapa minggu kemudian, aku mulai membiarkan diriku bertemu orang-orang baru. Aku tidak mencari cinta. Aku tidak mencari pelarian. Aku hanya ingin merasakan kembali bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa terus-menerus dihantui oleh kenangan lama. Aku pergi ke acara kampus, mulai ngobrol dengan orang-orang yang sebelumnya hanya sebatas kenalan. Salah satunya adalah seseorang yang belakangan ini sering muncul di timeline media sosialku, seorang teman dari teman, seseorang yang selalu tersenyum saat berbicara denganku.
Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tertawa lagi. Bukan karena ingin terlihat baik-baik saja, bukan karena aku memaksa diriku melupakan, tapi karena aku benar-benar mulai merasa lebih ringan. Aku masih punya luka, tapi aku tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupku. Dan mungkin, hanya mungkin, aku bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Suatu malam, aku mendapat undangan nongkrong dari teman-temanku. Biasanya, aku akan menolak, lebih memilih mengurung diri di kamar dengan buku atau Netflix. Tapi kali ini, aku berkata, "Oke, gue ikut." Aku sampai di tempat yang sudah disepakati, sebuah kedai kopi kecil yang nyaman. Aku bercanda dengan teman-temanku, tertawa tanpa beban, hingga aku merasakan seseorang memperhatikanku dari seberang meja. Aku menoleh. Dia. Bukan dia yang telah menyakitiku, tapi seseorang yang baru. Seseorang yang selama ini hanya aku kenal sepintas, tapi malam ini, tatapannya terasa lebih intens. Aku tersenyum kecil, dan dia membalas. Aku tidak tahu apakah ini akan menjadi sesuatu yang serius. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk jatuh cinta lagi. Tapi yang aku tahu, aku sudah siap untuk melanjutkan hidup. Dan kali ini, aku tidak takut lagi. Suatu hari, aku kembali ke tempat yang dulu sering kudatangi bersama dia. Kafe kecil di sudut kota, tempat kami pernah berbagi banyak cerita, tawa, dan mungkin juga air mata. Tapi kali ini, aku datang sendiri. Aku duduk di meja dekat jendela, menikmati secangkir kopi tanpa rasa gelisah. Dulu, aku selalu sibuk mengetik pesan, menunggu balasan, mencari validasi dari seseorang yang tidak benar-benar ada untukku. Sekarang, aku hanya menikmati momen. Aku tidak lagi menunggu siapapun. Aku sudah cukup. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Lalu seseorang duduk di meja seberangku. Dia, seseorang yang beberapa bulan terakhir selalu ada dalam lingkup pertemananku. Bukan seseorang yang memaksa masuk ke hidupku, tapi seseorang yang hadir dengan tenang, seperti angin sejuk setelah badai panjang. "Kita selalu ketemu di tempat yang sama," katanya dengan senyum yang tulus. Aku tertawa kecil. "Mungkin semesta ingin kita lebih sering ngobrol." Dia mengangkat alis. "Kalau gitu, semesta berhasil." Kami menghabiskan malam itu dengan berbicara lebih banyak dari biasanya. Tentang hidup, tentang impian, tentang bagaimana aku akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Aku tidak tahu kemana arah ini akan membawaku. Tapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak lagi takut untuk membuka hati. Beberapa minggu kemudian, aku mendapati diriku duduk di taman kota, bersamanya. "Apa lo udah sepenuhnya sembuh?" tanyanya tiba-tiba, matanya menatapku dalam. Aku terdiam. Sembuh itu nggak ada garis finishnya sih. Dia tersenyum. "Jadi lo masih nyimpen luka itu?" Aku menggeleng. Luka itu udah jadi bagian dari gue, tapi gue nggak membiarkan luka itu mengendalikan hidup gue lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan cara yang membuat dadaku terasa lebih ringan. Dan saat itu, aku sadar. Aku tidak hanya telah melepaskan masa lalu, aku sudah siap untuk masa depan. Malam itu, aku pulang ke kos dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Sesuatu yang tidak lagi berat. Sesuatu yang terasa seperti awal yang baru. Aku mengambil ponselku, melihat kontak yang dulu selalu aku cari. Aku menatapnya lama. Lalu, dengan satu tarikan napas panjang, aku menghapus nomor itu. Aku tidak perlu membencinya. Aku tidak perlu memaafkannya. Aku hanya perlu atau berhenti menjadikannya bagian dari hidupku. Aku menutup ponselku dan menatap langit malam dari jendela. Mungkin, untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi masuk dari nomor lama. Aku menghela napas dalam, menatap layar yang menampilkan namanya. Nomor yang seharusnya sudah tidak lagi ada di hidupku. Aku membaca pesannya. "Apa kabar?" Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membangkitkan ratusan kenangan yang telah berusaha aku kubur. Dulu, mungkin aku akan panik. Aku akan berpikir ulang, bertanya-tanya apakah ini kesempatan untuk memperbaiki sesuatu. Aku akan menggenggam ponselku erat, jari-jariku gemetar, ingin membalas tapi takut terluka lagi. Tapi tidak kali ini. Aku hanya tersenyum kecil, lalu tanpa ragu, menghapus pesan itu. Aku tidak butuh kabarnya. Aku tidak butuh kehadirannya lagi di hidupku. Aku telah selesai dengan masa lalu. Aku berjalan di sepanjang trotoar kota, menikmati malam yang penuh dengan suara kehidupan. Lampu jalan menyala terang, angin berhembus pelan, dan aku menikmati setiap langkah yang kuambil. Malam ini, aku bertemu lagi dengannya.
bukan seseorang dari masa lalu, tapi seseorang yang mungkin akan menjadi bagian dari masa depanku. Kami duduk berdua di taman kota, berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang impian, tentang bagaimana luka bisa menjadi bagian dari perjalanan yang indah. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak membandingkannya dengan siapapun. Dia tidak menggantikan siapapun. Dia ada di sini bukan untuk menutupi luka, tapi untuk menambah cerita baru dalam hidupku. "Apa lo masih takut jatuh cinta lagi?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. Gua nggak takut jatuh cinta. Gue cuman nggak mau lagi jatuh pada orang yang salah. Dia tertawa kecil, mengangguk pelan. Itu jawaban yang keren. Aku tersenyum lebih lebar. Malam ini terasa lebih ringan, lebih menyenangkan. Tidak ada beban, tidak ada ketakutan. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Tapi kali ini, aku tidak terburu-buru. Aku ingin mencintai, tapi aku juga ingin memastikan bahwa aku tetap bisa bahagia bahkan tanpa cinta. Karena pada akhirnya, aku sudah belajar satu hal yang sangat berharga. Aku tidak perlu siapapun untuk merasa cukup. Aku cukup untuk diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, menatap langit berbintang. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara malam memenuhi paru-paruku. Aku berpikir tentang semua yang telah kulalui. Tentang bagaimana aku pernah merasa hancur, merasa kehilangan segalanya. Tentang bagaimana aku pernah berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa mencintai lagi. Tapi lihat aku sekarang, aku lebih kuat dari yang aku kira. Aku telah melewati semuanya. Aku telah tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang lebih percaya diri, seseorang yang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi catatan, dan menulis sesuatu untuk diriku sendiri. Kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kita pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan aku siap untuk itu. Aku menutup catatan itu, menatap langit malam, dengan perasaan damai yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku akhirnya bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu bahwa masa depan akan jauh lebih indah dari masa lalu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku kembali ke tempat yang dulu pernah menjadi bagian dari ceritaku. Sebuah kafe kecil di pinggir jalan, tempat di mana dulu aku dan dia sering menghabiskan waktu bersama. Tempat yang dulu penuh dengan kenangan manis, tapi juga menjadi saksi bagaimana segalanya perlahan berubah. Aku duduk di meja yang dulu sering kami tempati. Tidak ada rasa sakit lagi. Tidak ada sesak yang mengganjal di dada. Hanya ada aku menikmati waktu sendiri, dengan secangkir kopi dan suasana tenang yang dulu pernah kurindukan. Aku menatap sekitar, menyadari sesuatu yang penting. Dulu aku berpikir aku tidak bisa menjalani hari-hariku tanpa dia. Aku takut sendirian. Aku takut kehilangan rutinitas yang dulu kami miliki. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak kehilangan apapun yang tidak bisa aku bangun kembali untuk diriku sendiri. Aku masih bisa datang ke tempat ini, masih bisa menikmati kopi yang sama, masih bisa menjalani hidupku dengan caraku sendiri. Dan yang paling penting, aku sudah tidak lagi memikirkan dia ketika aku melakukannya. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kamar. 1 tahun yang lalu, aku terjebak dalam kesedihan. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa seseorang yang akhirnya memilih pergi. Tapi sekarang, aku bahagia. Bukan karena aku telah menemukan seseorang yang baru, tapi karena aku telah menemukan diriku sendiri. Aku telah belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki seseorang, tetapi tentang memahami diri sendiri. Tentang mengetahui bahwa aku tidak butuh siapapun untuk merasa cukup. Aku mengambil ponselku, melihat nama yang dulu selalu ada dalam daftar favoritku. Dulu, aku akan menunggu pesan darinya, mencari-cari tanda bahwa dia masih memikirkan aku. Tapi kali ini, aku hanya tersenyum. Aku tidak lagi peduli apakah dia memikirkan aku atau tidak, karena aku telah belajar bahwa satu-satunya orang yang perlu memikirkan kebahagiaanku adalah aku sendiri. Aku membuka daftar kontak, dan tanpa ragu, aku menghapus namanya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Beberapa bulan kemudian, aku mulai mengerjakan proyek yang sudah lama aku tunda. Aku kembali menemukan semangat dalam mengejar impian-impianku sendiri. Aku sibuk dengan hal-hal yang membuatku bahagia, bukan karena aku ingin melupakan seseorang, tapi karena aku ingin menjalani hidup dengan caraku sendiri. Aku bertemu lebih banyak orang. Aku menjalin hubungan baru, bukan karena aku ingin menggantikan seseorang,
tapi karena aku sudah benar-benar siap untuk membuka hati tanpa beban masa lalu. Aku sadar perjalanan ini tidak mudah. Aku pernah jatuh, pernah terluka, pernah kehilangan. Tapi aku juga telah bangkit, telah belajar, telah menemukan kekuatan yang tidak pernah aku sadari sebelumnya. Dan sekarang, aku tahu satu hal yang pasti, aku lebih dari sekadar seseorang yang pernah dikhianati. Aku adalah seseorang yang telah bangkit dari luka. Aku adalah seseorang yang telah memilih untuk melanjutkan hidup tanpa dendam, tanpa penyesalan. Aku adalah seseorang yang akhirnya benar-benar bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu aku akan baik-baik saja. Itulah kisah hari ini, sebuah perjalanan tentang cinta, pengkhianatan, dan bagaimana seseorang bisa bangkit dari luka yang paling dalam. Terkadang, kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, kehilangan adalah cara semesta menunjukkan bahwa kita pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kalian merasa kisah ini relate dengan kalian. Dan tentu saja, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.